Sinawi Banten, pencaranya dan pengarang matanya itu As-Sayyid Abdullah bin Umar bin Yahya Al-Hadrami. Ini kita khusus bahas mengenai sholat. Sholat doang udah. Walaupun belajar sholat doang, tapi masya Allah banyakkan yang keliru. Ya bukan salah kagak. Orang udah ngaji bertahun-tahun kita salahin, ntar dia berarti ngaji berarti sholat kita tanggung jawab dosanya. Yang disalahin bilang keliru. Ya, tahu keliru? Ya mirip-mirip salah sih, tapi nggak salah banget. Salahnya dikit. Ya. Yang namanya orang jalan berlubang kan yang enak ditutupin ya. Yang namanya baju berlubang enaknya bagusnya dijahit, jadi tambel ya. Sama kita juga punya kesalahan dalam ibadah yang enak itu dibilangin, dinasehatin. Bilangin orang salah jangan di tempat, tapi di pengajian. Soalnya kalau kita bilang di masjid dia salah sholat nih, dia ambil 1000 langkah, bukan 1000 langkah, ada yang ambil 1000 langkah, ada yang ambil senjata rahasia, banyak dah, banyak cara penolakannya. Jadi yang enak yang namanya bilang diri apa kesalahan atau kekeliruan itu yang enak dan pas itu di pengajian. Karena apa? Kalau di pengajian orang udah bawa hati, ibarat gelas itu kalau pengen dapat air harus kosong ya. Gelasnya kosong dulu baru air mau pindah ke gelas. Sama ketika orang mau ngaji, artinya dari rumah dia sudah ngosongin hatinya untuk siap menerima ilmu dan menerima yang lainnya. Begitupun kita niatkan dengan ikhlas, karena apapun pekerjaan kita, mau pekerjaan akhirat mau pekerjaan dunia, kalau niatnya ikhlas semuanya jadi pahala. Walaupun cuma sekedar nungguin nasi kebuli, dia tuh nasi kebuli, pas di sini ngeliat ada vokalisnya keren-keren, iya, ada vokalisnya kayak Habaib, aku niatin aja karena Allah dah, kan alhamdulillah, jadi udah nggak ngarepin nasi ngebul udah, ngebuli katanya, padahal ngebuli dilarang kan ya. Ya, kita mulai ngajinya ringan-ringan aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Matlabu fi arkani shalah, ini tuntutan di dalam dulu arkannya belum terjemahin. Ada pegang kagak? Pegang. Ya, kalau ngaji biar ada oleh-olehnya, biar ada dapatannya. Iya, dicatat. Ini kitab tipis tapi padat. Ya, ibarat combro, isinya bukan oncom, cabai rawit semua. Iya, jadi itu berasa ini. Ya, matlabu fi arkani sholati, ini tuntutan di dalam rukun-rukun. Yang namanya rukun beda sama syarat. Ya, kalau syarat itu adanya kita kerjain di luar atau sebelum. Kalau rukun adanya di dalam. Jadi sebelum ke dalam di luar dulu ya. Syarat-syaratnya apa, bersih apa dari najis, suci dari hadas besar hadas kecil, udah selesai baru masuk dah tuh. Ya, namanya rukun. Rukun sholat dimulai dari apa? Ntar kita bahas. Wa arkan sholati, bermula rukun-rukun sholat itu ya nyatet ya biar dapat pahala. Paham nggak paham kalau nyatet ntar jadi saksi tuh catatan ya, catatan jadi saksi. Bukan saksi nikah doang ya, semua yang kita tempatin bersaksi nanti di hari kiamat. Wa arkanu sholati bi'tibari mahalliha, saya ulangi lagi, wa arkanu sholati bi'tibari mahalliha salasatu aqsamin. Ya khobarnya salah satu aqsamin. Ini Habibana mana? Habibana nggak kelihatan dia. Ada di depan. Ada masuk lah. Mana Habibana? Masuk kenapa buat bola-bola di sini ntar. Wali kata tempat, beliau kita jorokin duluan ayo. Mana Habibana? Oh no, juga jangan dicopotin dulu. Saya belum foto-foto ini, semua belum foto sama dia pakai itu. Iya. Pokoknya tuh kalau saya foto sama beliau pakai udah 17 meter, saya minta dicetak paling gede itu ya. 3x3 meter mana orangnya? Sini samping ini. Ini penjaga kampung yang sebenarnya.
Iya, bukan Wiro Sableng, bukan. Ini. Ya, mana ya? Jangan sampai saya selawatin nih. Ya Habibana Saharul. Dikit-dikit saya bisa ini, nada-nada tarik saya bisa dikit-dikit. Iya, dikit-dikit. Jangan, katanya pada pules. Enggak, zaman sekarang dikit-dikit ngerekam, dikit-dikit ngerekam. Kalau viralnya enak mau mendingan ya. Mana orangnya? Marul. Bandingin tuh. Ini parkiran kali no. Jaga parkiran ini. Kalau buat terkaya guru lah. Emang nggak ada sama saya. Ini. Nah, ngapa di sini? Sono. Nggak bawa saluran nggak? Kayak promo untuk Ramadan ini. Tongkat buat tongkat. Doakan beliau semoga panjang umur. Selalu. Soalnya kalau ada beliau bendera nggak berkibar. Kalau kuat katanya Bang Arul. Bismillahirrahmanirrahim. Bermula rukun-rukun, berarti banyak ya. Ya, rukun-rukun sholat. Bermula rukun-rukun sholat dengan menghitung dari tempatnya. Jadi tiap-tiap tempat sholat itu, gerakan sholat ada rukunnya masing-masing. Ada berapa tuh? Salah satu aksamin ada 3 bagian. Wa amma, dan adapun bi'tibari sifatiha fahiya ya munqasimatun ila qismaini qawliyin wa fi'liyin li'anna niyata min fi'lil qalbi. Wa amma, dan adapun bi'tibari sifatiha, dengan menghitung atau menganggap sifat-sifat rukun ya, maka fahiyah, dia itu munqasimatun, terbagi keberapa? Ila qismaini, kepada 2 bagian. Qauliyin wa fi'liyin, bagian pertama rukun qauli, rukun ucapan. Ya, namanya ucapan ada suaranya enggak? Ada. Makanya kalau sholat kudu bersuara. Ya, ntar saya jelasin di bawahnya ada. Ya, namanya qaul, ucapan itu ada suaranya. Wa fi'liyin, yang kedua rukun fi'li, gerakan, perbuatan, berdiri, turun, kejedot, sujud. Ya. Sujud ya. Sujud itu perbuatan, bisa dilihat. Bedanya qauli maksudnya apa? Kalau qauli ucapan bisa didengar. Tandanya dia ngucap ada suaranya. Tandanya ada suara, kita dengar. Itu kan waktu jam qaul ada suaranya enggak? Iya, itu qauli itu. Iya, usul fi'linya kan di belakang dapur ya. Kalau rukun fi'li perbuatan itu bisa diketahui dengan penglihatan kita. Tom, panggil abang lu dong, minta anterin, mau kondangan. Ya, orang lagi sholat, lu tau dari mana sholat, dia juga lagi ruku. Berarti perbuatan itu bisa diketahui dengan penglihatan. Kalau rukun qaul ucapan bisa diketahui dengan pendengaran. Artinya kalau dia nggak dengar, nggak ada suaranya, berarti belum sholat. Ini banyak banget nih. Enggak, saya kagak nyalain, bilangin doang. Mumpung masih anak-anak, masih muda, soalnya orang yang sebelah sono noh, yang udah kaum putih itu masih banyak tuh, yang jenggotan tuh maksudnya udah tua. Ya Allah, ngaji kagak beres-beres. Ya Allah, benar, nggak ada suaranya. Sian jadi kita. Li'anna niyata min fi'lil qalbi. Kenapa? Apa rukun qalbi nggak dimasukin? Karena sebenarnya rukun qalbi, rukun hati juga punya perbuatan. Namanya niat. Cuma yang namanya niat itu sir, rahasia antara dia dengan Allah. Cuma kita bisa tahu dengan indikasinya. Itu indikasi. Lihat kamus, apa indikasi artinya? Indikasi. Aduh, ini indikator orangnya. Indikasi. Apa indikasi? Ya, yang pernah kuliah angkat kaki dah, ambil kamus. Indikasi itu petunjuk ya. Ada petunjuknya dengan dilafazkan sun. Nah, tapi tetap aja kalau dilafasin doang kamu nggak masuk ke dalam hati, nggak jadi itu ibadah. Makanya dia digabungin aja nih. Ya, rukun qalbi digabungin dengan rukun fi'li. Perbuatan apa?
Ada perbuatan zahir, rukuk, sujud, berdiri, ada perbuatan batin, yaitu niat atau disebut rukun qalbi, rukun hati. Maka yang terpenting adalah hati, jaga hati. Kalau hatinya udah terjaga, yang lain insya Allah. Kalau dalam ilmu tasawuf, qalbu atau hati itu ibarat raja, yang lainnya adalah rakyatnya. Maka jaga hati. Yang jomblo jaga hati, yang udah punya bini punya laki juga jaga hati, karena hati yang akan dipertanggungjawabkan. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala amalikum walakinnallaha yanzuru ila qulubikum wa niyatikum. Allah nggak pandang, Allah nggak nilai rupa kamu, yang cantik, yang jelek lewat, ya, yang kaya, yang miskin lewat, yang tua, yang muda lewat. Jadi pada Allah adalah hatimu dan niatmu. Jadi kemanapun kita melangkah, apapun yang kita pegang, apapun yang kita lihat, niatin karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-awwalu, yang pertama qalbiyin. Ya, qalbiyun, yang pertama rukun qalbi, ay muta'alliqun bil qalbi, yaitu berkaitan dengan hati. Wa summiya qalban, dan qalbi itu dinamakan dengan hati, dengan qalb. Qalb itu maknanya bolak-balik, mondar-mandir. Apalagi mojak manjing tuh bahasa kita banyak juga ya. Saya dapat mojak manjing dari tanah koja. Ngapain sih mojak manjing aja? Iya, litaqallubihi fil umur, karena bolak-baliknya di dalam urusan, di dalam perkara. Coba deh kita perhatiin diri kita. Ketika kita sholat Allahu Akbar, baru Allahu Akbar kabir walaupun kasiro, udah ingat, oh iya ini hari Sabtu, besok berkondangan lagi aja. Lo mikirin apa tuh? Monisbo, lomba segala macam dah tuh. Dah tiba-tiba udah tahiyat aja ini. Itu berarti serangannya sangat lebih bertubi-tubi daripada serangan Israel ke Gaza itu sebenarnya. Beneran. Kalau kita pikirin bener-bener, kita berusaha khusyuk, beres-beres sholat itu keringetan. Karena apa? Mempertahankan hati itu sulit. Ya, mempertahankan hati di jalan yang benar itu sulit. Wa qad kana sallallahu alaihi wasallam idza rafa'a basarahu ila sama'i qala ya musarrifal qulub tsabbit qalbi ala ta'atik. Nih, dikit pendek nih doanya nih, amalin dah. Ini dari Nabi, dan sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila mengangkat pandangannya, matanya ke langit, beliau berdoa, ya musarrifal qulub, wahai Allah yang bolak-balikin hati, yang bikin hati ini jadi bimbang, jadi ragu. Tadinya yakin, mundur lagi, yakin lagi, mundur lagi, akhirnya diambil orang kan. Ya musarrifal qulub, apapun dalam kegiatan apapun, baca doa ya musarrifal qulub, wahai Allah yang bolak-balikin hati, tsabbit qalbi, mantepin hati saya ala ta'atik, untuk taat kepada Allah. Au li annahu khalisun ma fil badani, atau makna yang kedua, hati itu adalah sesuatu yang bersih atau yang murni, yang ada di dalam badan. Itu zahir ya, di hati di sini nih. Maka kalau kita sholat ya, kan di atas pusar tangannya, di atas pusar, jari kelingking, jari pokoknya jari telunjuk, jari tengah di atas, jari jempol masukin ke dalam, jari kelingking sama jari manis ke dalam, set gitu. Nah ini jaga hati ada di sini. Tuh, set. Ini masuk nih, tuh. Nggak pejam begini ya. Tuh. Ini jari telunjuk sama jari tengah lurus. Megangin ini nih, apa nih? Persendian. Begitu tuh. Ini mazhab Syafi'i, kita mazhab Syafi'i begini. Ya, yang maksudnya megang hati begini nih tuh, begitu. Bukannya tangan kiri dimiring ke kiri, bukan begitu. Pernah lihat begitu ya? Jangan diikutin, biarin, mungkin dia gurunya lain, kita biarin, kita nggak tahu. Ya daripada kita jalan, mendingan nanya, bang itu di kitabnya ada di mana? Ya daripada kita suuzon, buruk sangka hati kita hitam, mendingan nanya, bang itu ada di kitab apa? Ya kalau nggak mau jahit, ya udah biarin aja, gak usah ditegur-tegur, biarin. Yang jelas kita jangan begini, ya begini aja tuh. Jaga hati pakai yang ini nih. Jangan begini, jangan juga begini nih, sholat pakai maju lagi. Ya itu dijaga tuh, karena kalau sholatnya rapi, Allah senang. Sebagaimana kalau abang-abang rapi, adinda juga senang ya.
Fa'in Fa'in khalasa kullu syai'in qalbuh fa'inna khalisa kulli syai'in qalbuhu, maka sesungguhnya yang bersih, yang murni dari setiap sesuatu adalah hati. Ya, kita nggak mandang ke orangnya, kita pandang hatinya. Dari mata, bukan dari mata turun ke hati, salah. Seharusnya dari hati turun naik ke mata. Harusnya itu boleh tuh dikritik tuh, apa namanya itu? Apa? Yang bikin boleh kita kritik. Semuanya dari hati, karena yang dipertanggungjawabkan adalah hati. Wa huwa niyatu faqat. Nah, di hati itu cuma ada niatnya doang, titik. Li'anna mahaluha al-qalbu, karena tempatnya niat ada di hati. Wa nutqu biha, sedangkan mengucapkannya usolli fardhu zuhri nawaitu sama badin innama huwa sunnatun, itu hanya sunnah. Kalau hati kita mantep enggak ngucapin enggak apa-apa. Tapi kalau hati kita goyang, mendingan kita ucapin usolli fardhu isya'i arba rakaatin lillahi ta'ala. Allah, nah sambil Allahu Akbar, Allah, niat yang tadi kita ucapin masukin ke dalam hati, hadirkan. Apa tujuannya? Liyu'awina lisanul qalba, supaya lisan itu bisa menolong hati. Jadi dengan kata lain dituntun. Ya, saya mah jujur aja lebih nyaman diucapin, terus dituntun ke dalam hati. Allahu Akbar. Kenapa? Karena hidup ini perlu tuntunan, bukan tontonan. Ya, yang suka nonton nih, pilih-pilih. Ya, hidup ini perlu tuntunan. Wa firaran min khilafin min man aujabahu, itu hukumnya sunnah mengucapkan niat itu. Kenapa? Karena kita menghindar dari perbedaan pendapat dari orang yang mewajibkannya. Yang jelas, ngucapin niat itu sunnah, tapi sangat membantu hati. Wa syartuha an takuna ma'a takbiratul ihrami, syaratnya si niat itu dia adanya beserta niat dulu baru takbiratul ihram, atau takbiratul ihram dulu baru niat, jangan dengan bebarengan. Kenapa? Kita mau orangnya takutan. Iya, dandan udah menor, mau kondangan, padahal udah cakep ya, tetap aja nyari temen. Lu mau kondangan di berapa kali yuk? Iya. Emang kita mah perlu bebarengan hidup ini. Wa antakuna an-niyatu fil qiyami fil fardi wa halatil istiqbali, dan bahwasanya niat itu ada di dalam keadaan kita berdiri pada sholat fardu. Ingat ya, niat adanya ketika berdiri pada sholat fardu. Kalau sholat sunnah bagaimana? Boleh duduknya? Boleh duduk. Ya, misalnya nih Bang Sarul mana? Dia kebanyakan jadwal, akhirnya sholat ba'diyah dia duduknya begini boleh, bersila boleh, sambil lihat Allahu Akbar gitu. Mau sehat mau sakit boleh, cuma kalau sakit tetap dihitungnya pahalanya sempurna. Kalau sehat karena males dia duduk, sholat sunnahnya pahalanya di diskon 50%. Iya, dan dalam keadaan menghadap kiblat. Asani al-qauliyah, yang kedua rukun qauli, ucapan. Nah ini yang jadi masalah di mana-mana masjid saya lihat, ya Allah begitu. Mending kalau anak-anak mau dimaklumnya, ya Allah udah gede juga sih, bukan anak-anak lagi, udah punya anak, anaknya udah punya anak lagi. Apa itu namanya? Ai kaunuhu qaulan bil lisan, rukun qauli itu adanya dengan ucapannya dengan yang namanya lisan itu dari ujung nih. Di sini namanya ujung lisan, tarfu lisan. Tengah namanya wastul lisan. Paling bawah namanya aqsal lisan. Jadi semuanya itu nyambung. Terus masalahnya lisan ada di mana? Ada di mulut. Mulut ada apa? Ada bibir ada di depan. Namanya syafatain. Ini dibilang katanya rukun qauli ada di lisan, bukan lisan doang. Lisan itu lidah. Emang lidah bisa bergerak sendirian kalau kagak ada langit-langitnya? Kalau nggak ada giginya bagaimana? Iya jadi pelok kan? Nah, kalau bibirnya sungguh bagaimana? Jadi dimaksud lisan itu semuanya. Yang lain teman-teman lisan bibir. Makanya ini kembalinya ke ilmu apa nih kalau begini? Kembalinya ke ilmu tajwid. Belajar tajwidnya yang tuntas, yang rapi, yang matang. Ya, yang kenyang. Kalau ngaji itu biar kenyang. Kenapa? Kalau ngaji nggak kenyang? Kalau ngaji nggak kenyang, ngomel-ngomel mulu.
Orang salah ngomel begini itu sok ngomel mulu kayak orang makan, makanya kalau nggak kenyang ngomel. Nah stok cukup nggak? Ya, pokoknya ntar siap-siap di pada ngomel kalau enggak. Ya, jadi kalau rukun qoli kita belajar lagi tajwid. Makharijul hurufnya dan sifatul huruf dan ahkamul huruf. Tiga tuh belajar tajwid dikit ahkamul huruf, makharijul huruf, sifatul huruf. Banyak orang gugur di sifatul huruf udah nggak ngaji lagi. Mengapa? Kebanyakan panggilan tahlil. Iya. Kasih label U, ya udah nggak ngaji lagi. Sifatul huruf kagak beres-beres tuh. Makhraj juga salah. Tadi bilangin galakan dia, kita dipendelin dulu. Wahia khamsatun. Rukun qoli ada 5. Ini ingat ini dikit cuma 5. Ya, banyak kan pemain bola. Ini 5 doang. Yang pertama apa? Takbiratul ihrami. Yang pertama takbiratul ihram. Kapan? Awal salati, pada awal salat. Wa qiraatul fatihati fi kulli rak'atin. Baca Fatihah. Tuh lihatin qiraah. Yang namanya qiraah baca. Bukan nabi ini goyang-goyang. Pernah lihat orang di sholat cuma Sholat kaki. ya Allah, gak di musola, gak di musibah. Seperti begitu. Kira-kira kalau tukang gojek kita maklum ya, namanya orang lapangan kagak ngaji kali ya. Yang ini pakaiannya bajunya rapi juga saya lihat. Pokoknya almi'ah, berarti kan orang ngaji biasanya almi'ah. Kata saya kalau ngaji, ya ngaji mah yang pokok-pokok dulu lah. Ya, qiraatul Fatihah, baca Fatihah fi kulli pada setiap rakaat. Kapan halatul qiyami? Di waktu berdiri, inda wujubihi, ketika wajibnya. Ketika wajib berdiri bagi orang yang wajib berdiri, orang sehat ya. Kalau orang sakit ya ketika duduknya. Untuk siapa tuh lil imam? Kewajiban Fatihah bagi si imam 1, wal makmum, bagi si makmum juga baca Fatihah, wal munfarid, dan juga bagi orang yang sholat sendirian. Wa qiraatut tasyahudi, yang ketiga baca tasyahud. Tasyahud itu bukannya dimulai dari asyhadu, tapi dimulai dari at-tahiyyatul. Terus assalamualaikum ayuhan nabiyyu, masuk tuh assalamualaikum wa alaikum, masuk ke at-tasyahud. Kok tasyahud bukan asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna rasulullah? Iya, itu cuma pengambilan namanya doang. Karena dari at-tahiyyat assalamualaikum sampai asyhadu alla, itu yang paling unggul adalah asyhadu, tasyahud. Karena itu kalimat persaksian. Ya, namanya tasyahud, tapi yang lain ikut. Sama kayak kita begini. Bang Zahrul, ada undangan tahlil. Emang sampai sore baca tahlil doang? Kan baca kulhu, baca tasbih, baca takbir, baca istighfar. Iya, yang lain disebut. Kenapa yang disebut tahlil? Ya kalau semuanya disebut ntar namanya bukan nama. Iya, itu namanya trik kampanye ntar. Satu aja cukup. Tasyahud ya. Yang kelima wassalatu ala yang keempat wassalatu ala nabi, ucapan sholawat kepada nabi. Ini juga dibaca. Ntar tajwidnya kita bahas dikit-dikit supaya kita open, kita sadar. Wassalamu, dan ucapan assalam al-awal, salam pertama ya. Iya, kalau pas salam terakhir dia kentut, sah nggak salatnya? Sah, alhamdulillah. Akhir salat di salat yang terakhir. Wa tusannu niyatu al-khuruju min as-salati inda tidak disalami al-awwali. Ya, dan disunahkan berniat keluar salat ketika memulai ucapan salam pertama. Ketika kita mengucapin salam pertama, pasti itu niat sunnah keluar. Jangan asalam. Kalau asalam enggak jadi salatnya, ulang lagi asalamnya. Nanti ada tuh hitungan tasydid. Ya, riayat lil qawli bi wujubiha, karena kita menjaga fatwa dari ulama yang mewajibkannya. Jadi kita hukum sunnah aja. Kalau kita nggak niat keluar, nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Cuma kita dapat pahala tambahan kalau kita kerjain yang sunnah-sunnah itu. Salah satuha ay hadhihi talatatil akhirati fil qaidatil akhirah. Ini tiga bacaan yang tiga mana tuh? Tasyahud, salawat Nabi, dan salam itu adanya di duduk terakhir.
Wa syartu hadhil khamsati, nah ini syarat dari rukun yang 5 ini. Jadi di dalam rukun juga ada syarat. An yusmi'a nafsahu, syaratnya pertama dia yang sholat itu harus mendengarkan bacaannya sendiri. Makanya kuping kita jangan gatal, jangan dengerin bacaan orang lain. Gara-gara kita dengerin bacaan orang lain ketika berjamaah, akhirnya kita merasa terganggu. Habis sholat orang kita omelin, woi kalau sholat kecilin dikit suaranya. Sebenarnya bukan kecilin dikit, dia yang bermasalah karena dia tidak mendengarkan atau dia tidak bersuara sehingga dia tidak mendengarkan bacaan sendiri. Itu syarat. Ayusmi'an nafsahu jami'a hurufiha, dia memberikan pendengaran kepada dirinya sendiri akan semua huruf-hurufnya. Huruf-hurufnya mana? Yang tadi 5. Takbiratul ihram, Fatihah, tasyahud, salat, dan assalam. Idza lam yakun asoma, dia wajib mendengarkan bacaan sendiri kalau dia bukan orang yang budek. Ya, kalau orang yang budek mah nggak usah dipermasalahin, udah kita bersyukur aja, alhamdulillah nggak kayak dia gitu ya. Dan itu aja, banyak syukur. Kalau melihat orang punya kekurangan, kita banyak bersyukur. Ya, wajib mendengarkan bacaan kita sendiri apabila kita bukan orang yang budek, maksudnya kita orang normal. Dan juga tidak ada halangan walamani arifin, dan tidak ada halangan gangguan. Umpama ketika kita lagi sholat, ya ada suara nggak kedengaran bacaan kita, itu dimaklum. Tapi kalau suasananya normal, itu wajib kita mendengarkan bacaan diri kita. Walakotin, apa lakotin? Bifaksil lam wal ghaib, mempatahkan huruf lam dan mempatahkan huruf lam. Lakotinnya jadi lompat ke sono. Lakot itu suara fi ikhtilatun yang ada campurannya. Umpama nih kita lagi sholat, Bismillahirrahmanirrahim. Tetangga kita, tentang motor baru RX King, ya, dia beladan. Nah, itu berarti suara kita bercampur dengan suara lain. Nah, itu dimaklum, karena kita nggak bisa nyaingin suara knalpot mah, siapa yang mau nyaingin? Wadahihima, dan seumpama apa tadi itu, penghalang suara karena angin atau karena bercampur suara dengan benda-benda lain. Seperti apa? Kakaunil azani munsidan, seperti pas kita sholat, ada orang telat azan, dia azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi bacaan kita tertutup oleh suara azan. Wa illa, ya. Dan jika dia budek, tadi kan ceritanya tidak budek dalam keadaan sehat, tidak ada penghalang suara berupa angin dan tidak bercampur suara dengan suara lain. Nah, sekarang bagaimana kalau suaranya bercampur, orangnya budek satu, yang kedua dia mendapatkan penghalang dari suara angin atau suara yang lainnya, maka dia wajib rafa'a sautahu wujuban. Maka kalau dia lagi baca rukun sholat, apakah Fatihah atau baca tasyahud, kemudian ada suara yang lebih tinggi, maka dia wajib meninggikan lagi suaranya. Hukumnya wajib. Nih masalah nih di masjid musola, kalau kita berjamaah kan kita imam pakai apa tuh? Pakai mic. Nah, ketika imam selesai, waladdallin, amin, gantian kan setelah itu kita baca, kita jadi makmum nih, baca Fatihah kan? Fatihah kita kecil, Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Disambar sama imam baca surah Bismillahirrahmanirrahim, alam tara kai. Suara kita kedengaran nggak? Ketutup sama dia ya, kebanting mendem. Kalau suaranya sama si imam. Kalau begitu bagaimana? Kalau kita nggak dengar bacaan kita gara-gara tertutup oleh bacaan si imam, kita wajib naikin bacaan kita, ninggiin suara kita supaya kita bisa dengar. Karena apa? Baca Fatihah wajib hukumnya kita dengar. Ketika imam baca Fatihah, kita wajib dengerin Fatihahnya imam. Ketika diri kita masing-masing baca Fatihah, kita wajib dengerin bacaan Fatihah kita masing-masing, bukan dengerin bacaan surah. Ini imamnya ganjen juga lagi, mentang-mentang yang baru, jadi kebun aja. Waladdallin, amin, Bismillahirrahmanirrahim, qul ya ayyuhal kafirun. Kagak, itu harusnya ada saktah.
ada apa sakta, berhenti sejenak, dan itu ukurannya beda-beda tergantung tempatnya. Kalau tempatnya ketika dia mau baca surah, berhentinya sejenaknya harus lamaan. Seukuran berapa? Seukuran 7 ayat. Nah ini kita baru baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah sambar surat yang lain. Dosa tuh imam. Kenapa? Dosanya karena si imam tidak memberikan hak si makmum untuk bisa mendengarkan Fatihah sendiri. Ini catat nih. Kalau ini siapa pernah jadi imam? Siapa pernah jadi imam? Tunjuk tangan. Nih, dah, biarin. Kalau yang pernah jadi imam, nih dengerin nih, jadi imam. Walaupun amin. Diam dulu. Kasih kesempatan makmum untuk baca Fatihah sekaligus mendengarkan Fatihahnya masing-masing. Kira-kira apa? Udah nih, selesai nih Fatihahnya. Baru kita baca surah. Kalau udah selesai baca Fatihah si makmum, terus imam baca surah, kan enak. Si makmum baca surah juga didengerin oleh si makmum. Kan enak begitu. Ada yang baca, ada yang dengar. Kalau sama-sama baca, ya si imam baca surah, si makmum baca Fatihah. Yang mendengarin bacaan si imam siapa, yang mau baca dengerin bacaan Fatihah si makmum siapa. Akhirnya berebutan. Jelek dan tuh kalau begitu jamaahnya. Ya, ini laki-laki nih. Kalau perempuan kalau di rumah bagusnya, ya. Iya, nggak apa-apa. Saya kurang begitu tahu kalau di rumah. Tapi singkat saya, mas saya dulu apa begitu sholatnya. Semuanya serba sin. Bismillahirrahmanirrahim. Terus itu ini bapak bilangin deh, yang masih punya bapak bilangin, yang merasa sayang mamanya bilangin, nah, biar ada makhrajnya. Yang namanya Bismillah, ba itu di bibir, bukannya swing, bukannya biasa aja. Bismillahirrahmanirrahim. Ntar kedengeran sama orang rumah, ya nggak apa-apa, orang rumah keluarga semua sih, kecuali rumah tetangga. Ya, yang dengar anak, yang dengar ya sudah apa, abang kita siapa? Ya bilangin punya mah tuh bilangin mah, bukan begitu mah ini begini. Contohin, ini jangan tahu punya tanggung jawab. Nggak masih ada mak. Oh, Anca mah kalau bacaan nggak di rumah ntar nggak bisa berindasan nih. Mana tuh? Ya. Jadi nanti kalau ada kasus ketika kita baca Fatihah, baca tasyahud, baca apa lagi? Baca sholawat, terus ada suara motor atau suara yang lebih tinggi dari suara kita tinggiin suara kita supaya kita bisa mendengar bacaan kita sendiri. Itu hukumnya wajib. Bihaitsu law zala somamu wal mani'u la sami'a. Bihaitsu di mana kalau hilang kalau di mana kalau hilang budeknya itu, dan di mana kalau hilang penghalang suara kita itu, niscaya dia bisa dengar. Ukurannya begitu. Ya. Wa alla yanqusu syai'an min tasydidatiha. Dan syarat yang berikutnya, dia tidak mengurangi sedikit pun dari tasydidnya. Tasydid takbir wahidun. Maka tasydid yang ada di lafaz Allahu Akbar ada satu. Di mana? Dari Allah kan? Allah itu di lam itu ada tasydid. Ya, jangan Allah Akbar itu nggak ada tasydidnya. Ya. Allah. Tuh namanya tasydid di situ tuh. Isti'la. Isti'la di huruf lam. Allahu Akbar. Tasydidnya satu. Wahid wa kada, dan seperti itu juga tasydidnya ada satu. Di mana? Aqwalu salam di ucapan sin, huruf sin. Assalamu alaikum. Ya, sini dong kan? Alaikum ada tasydidnya? Enggak ada, makanya ditekan dikit. Jangan assalam. Jika anak SD kelas 1 memberi salam, salam aja dipanjangin. Ya itu mah kagak dosa, lagi di kelas mah kagak dosa, kagak dosa. Ini kalau lagi sholat, assalam, assalamualaikum. Itu satu dong di situ. Ya, yang pada kurang perhatian tolong diperhatiin. Enggak nyalain, cuma bilangin doang. Ingatin buat saya. Wa tasbihu aqalin tasyahud sittata asyara.
dan tasdid yang ada di minimal bacaan tasyahud itu ada 16. Atta. Tuh di depan aja udah ada tasdidnya ya. Jangan atta, atta. Hayya, hayya di hurufnya ada tasdid jadi hayya. Jangan ada hiya. Bukan hiya, hayya. At-tahiyyatul mubarakatus. Nah, ketemu alif lam syamsiyah, ada shad jadinya alif lam syamsiyah. Mubarakatus. Sambung sholawatut. Nah, ada tuh itu ada tasdid tuh. Toyi. Nah, dia ada tasdid, jangan toyi. Iya, itu kan toyibah. Toyib, toyiba, toyibatu lillah. Jangan lillah, lillah. Terus as ada tasdidnya. Salamu alaika ayyuhan tuh di nun nabiyyu. Ya ada tasdidnya. Ya. Saya nggak tulisin dah, udah pada orang muslim orang sini udah pada hafal dia. Ya baru beranak aja udah pada bisa. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah. Tullah ada tasdid. Tullahi wa barakatuh. Assalamu alaina. As ada tulisin. Wa ala ibadillah billah hissa ada lufzan salihin asyhadu alla idgham bila guna. Hurufnya masuknya ke dalam lam, makanya lamnya dikasih tasdid. Alla jadi alla ilaha illallah di lafaz Allah. Wa asyhadu anna di nun ada tasdid. Wajib ditahan di dua harakat. Yang wa anna Muhammadar Rasulullah belum sah, ditahan, ditekan. Wa asyhadu anna Muhammadar. Nah, Muhammadar ro-nya ada tasdid tuh. Idgham bila guna, tanwin bertemu ro jadi bila guna dikasih tasdid. Dar Rasulullah. Nah, itu tasyahud sampai situ tuh. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lanjut. Wa tasdidu akmalihi khamsatun zaidatun ala ma fi aqalihi. Dan tasyahud itu ada 5 tambahan atas sesuatu yang paling ada di atas apa yang ada di minimalnya. Ya, minimalnya kalau tadi nggak pakai apa mubarakatus nggak apa-apa, langsung at-tahiyyatu lillah. Boleh nggak? Boleh dipotong. Jadi mubarakatus sholawatu thayyibatu boleh dihilangin. Jadi langsung at-tahiyyatu lillah. Wa tasdidu aqali sholati ala nabi sallallahu alaihi wasallam arba'un. Dan tasdid yang ada di sholawat yang paling pendek kepada Nabi itu ada 4. Allah di lafaz Allah. Allahumma sholli jangan salli. Shollinya jangan dipanjangin. Allahumma sholli. Linya jangan dipanjangin ya. Dosa. Kalau sholli linya dipanjangin itu domirnya jadi perempuan. Ya, jangan. Sholli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sayyidina sunnah ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Waktu tasdidnya ada 4. Wa tasdidul Fatihati al-14. Tasdid yang ada di surah Fatihah ada 14. Walau khafifta, kalau engkau ringankan, maksud ringankan engkau tidak menyebutkan tasdidnya, wahidatan satu aja, nggak pakai tasdid, minha dari Fatihah lam tasihha qira'atuhu, maka sholatnya, maka bacaan Fatihahnya tidak sah. Kalau bacaan Fatihah tidak sah, ulang dari bismillah lagi. Ya, jangan dibatalkan sholatnya. Iya. Di ayat berapa yang kita tidak ada tasdidnya, itu yang diulang lagi. Diulang bacaan Fatihahnya. Sawa'un kana 'abidan aw nasiyan, sama saja dia itu meringankan tasdidnya diringankan karena dia sengaja atau lupa, sama saja harus diulang. Dan itu tidak sah ya kalau dia tidak diulang. Na'am law taraka tasdida min iyyaka. Ya betul, tapi namanya tapi ya, tapi laut taroka kalau dia meninggalkan tasdid
dia meninggalkan tasydid dari bacaan iyyaka. Iyyaka na'budu wa iyyaka. Nah, itu ditekan ya. Ditekannya jangan sampai 2 harokat. Iya. Lebih dikit aja. Iyyaka. Jangan kelamaan. Iya. Itu namanya huruf baru nggak boleh. Ya. Satu lebih dikit aja. Iyyaka. Nah, kalau dia meninggalkan tasydid pada lafaz iyyaka, nah, dalam keadaan amidan sengaja, aliman dan dia tahu hukumnya, dan dia tahu makna bahwa makna iyyaka nggak pakai tasydid nih, iyyaka itu nggak pakai tasydid kan, itu maknanya kafir. Coba bagaimana itu lagi sholat tapi bisa kafir. Nah ini gara-garanya nih baca Fatihahnya salah pada lafaz iyyaka. Harusnya iya, dia baca iyyaka na'budu wa iyyaka. Itu dia kafir itu kalau dia tahu. Kok begitu dia bisa kafir? Nih alasannya nih di annal iya, karena lafaz iya tuh nggak pakai tasydid ya, ringan. Bikasril hamzah dengan mengkasrahkan huruf hamzah i, wa takhfifil ya dan meringankan ya. Maksudnya meringankan ya, meninggalkan tasydid yang ada di huruf ya. Iya. Ya, wa qasril alifin dan memendekkan huruf alif. Itu maknanya dawu syamsi, sinar matahari. Iyyaka kalau pakai tasydid, iyyaka hanya kepadamu ya Allah kami menyembah. Kalau tasydidnya hilang, iyyaka itu hanya kepada sinar matahari kami. Nah tuh murtad dari situ tuh. Na'udzubillahi min fayasiru ka'annahu qala. Maka kalau dia menghilangkan tasydid seakan-akan dia mengatakan na'budu doa syamsika, kami menyembah sinar mataharimu. Lah ini udah kayak agama Shinto ya di Jepang. Ya tiap pagi itu nyembah matahari. Wa in kana nasiyan, dan jika yang tadi orang bacanya salah itu dia lupa, au jahilan atau dia nggak tahu baru ngaji. Iya. Sajadah disahwi maka dia tambal dengan sujud sahwi. Dia tahu sujud sahwi dari mana? Ngaji kan? Ya, makanya ujungnya ngaji juga. Ya nyari tambalan harus ngaji. Apalagi nyari pokok ngaji juga. Lil ikhlali karena ada cacat di sholatnya. Mana cacatnya? Tadi itu kalau dia nggak tahu apa maknanya iyyaka. Kalau dia nggak tahu ya, sekarang udah tahu kan? Nah karena sekarang udah tahu maka harus dibaca iyyaka. Nah udah tahu kalau dengan dia dosa maka ulangi lagi itu lafaz iyyaka. Walaupun min i'adati qiraatihi al-shawab, dan tidak usah nih bagi orang yang jahil ya, orang yang lupa dan orang yang jahil belum tahu ilmunya, maka setelah dia sujud sahwi dia tidak mesti mengulang bacaan Fatihah yang salah tadi. Yang ulang bacaan Fatihah yang salah bagi orang yang sudah tahu kalau itu salah. Ya kalau begitu mah tadi gua kagak datang aja kemari. Gara-gara datang jadi tahu nih hukumnya. Jadi ya walaupun berat kita dapat derajat yang tinggi di sisi Allah. Orang yang berilmu dapat derajat yang lebih tinggi daripada orang yang tidak tahu. Tapi ada efeknya apa? Ada akibatnya. Dia harus menjalankan ilmunya tersebut. Tadi ini udah tahu kan hukum tersebut. Wa hurufuha adalah huruf-hurufnya. Rukun yang 5 tadi wahya fi takbir samaniyah. Huruf-huruf di dalam takbir ada 8. Allahu Akbar, alif lam lam ha, alif kaf ba ro, dan 9 8 tuh. Wa fi aqali salam ahada asyara, dan huruf yang ada di ucapan salam ada 11 itu sendiri ya. Sekarang kalau ngaji hitung. Wa fi aqali tasyahudi mi'ata wa, ya kalau saya gitu kan emang saya tukang kredit ya. Apa? Ya, wa fi aqali tasyahudi mi'ata wa khamsatun. Ya, dan paling sedikit huruf yang ada di kalimat tasyahud dan at-tahiyat itu ada 105 mi'ata wa khamsah, ya, mi'ah 105. Wa fi aqali salat Nabi sallallahu alaihi wasallam arba'ata asyara, dan minimal paling sedikit pada ucapan shalawat hurufnya itu ada 14. Ya, Allahumma sholli ala Muhammadin itu udah 14. Ya, yang bertasbih itu 2. Mim, ha, mim, dal. Mim yang ini digabung saja jadi satu pakai tasdid Muhammad. Jadi berapa tuh? 5. Ucapan Nabi Muhammad hurufnya ada 5. Mim yang kedua digabung, double huruf namanya.
Mana lagi tuh? Wa bil Fatihati ada wa ihda wa arba'una harfan, sedangkan di Fatihah ada 141. Tuh jangan sampai kurang hurufnya. Mendingan kita pantengin belajar Fatihah lama-lama daripada belum lancar terus pindah ke surah berikutnya. Jangan nafsu, belajar jangan nafsu. Mantepin dulu yang ada. Kalau udah mantep, udah di luar kepala, baru pindah. Wa an yukhrijaha ay al-hurufa min makharijiha. Nah, ini senasib ilmu tajwid, korelasi kepentingannya di sini. Ya, saling berkaitan antara ilmu fikih dengan ilmu tajwid, saling berkaitan. Dan orang yang sholat tadi, syaratnya itu dia mengeluarkan huruf-huruf yang 5 rukun tadi min makharijah, dari makhraj tempat keluarnya masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Ba adanya di mana? Makhrajnya ba. Dua bibir. Sin di mana sin? Sin ada di mana? Sin. Sin kan bis ya. Sin ada di mana? Ya. Ujung lidah. Nempel ke gigi bawah. Mi, bismi di mana? Dua bibir. Paham tuh? Ya, nillah. Lam ada di mana lam? Ujung lidah. Bismillahi. Huruf H ada di mana? Huruf besar. Ayo yang tahu dapat hadiah dari bos S. Lakukan enak aja. Lakukan ada yang bulan puasa ntar. H ada di mana? Ada yang perempuan. Ayo yang bisa jawab ntar pulang dianterin. Siapa yang nganterin? Gue dianterin. Bang Diki, jangan disimpan aja ilmunya. Iya, kali aja ada calon mertua lewat, ada mantuku boleh juga ilmunya. Terus tadi, nih ujung. Ini pokoknya tadi mengambang lidah dibagi 3, ujung, tengah, pangkal. Tenggorokan, ujung, tengah, pangkal. Huruf H adanya di pangkal, ini berbatasan dengan tulang dada. Dipegang tulang dada, kering kagak? Ya kalau kering emang udah pada kali. Ini berapa tuan rumah? Apanya bang? Jam berapa udah? Seperempat jam 10 lewat seperempat. Jam 10 kurang seperempat. Lewat seperempat. Ya saya takut pasti kalau nasi. Ya. Dikit lagi ya. Ya nggak apa-apa ya. Min makharijah, ini huruf H di sini. Bismillahi. Terus hirwah. Kalau ada di mana bang? Ujung lidah. Yang nempel ke atas gigi bukan giginya. Di atas gigi ada daging namanya dipusi. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Ya Allahnya harus satu, jangan ya makruh. Kalau baca Bismillahirrahmanirrahim, ya itu makruh doang. Tapi harus diperbaiki, diamplas ya, halusin lagi. Ya Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kalau abdalah hamzatan akbaro wawan dorro minal alimi dunal jahili. Kalau ada orang mengganti huruf hamzah pada lafaz akbar, Allahu akbar, a-nya diganti huruf waw, Allahu akbar, pakai wa itu diganti. Apa akibatnya? Akibatnya dorro, bacaannya tidak sah, itu takbiran tidak sah. Ulang lagi, Allahu akbar. Biasa takbiran tuh bocah-bocah tuh, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ya, apa akibatnya kalau salah? Ya, takbirnya diulang lagi. Kalau ya minal alimi, dari orang yang tahu, bukan jahil, bukan orang yang tidak tahu. Nah sekarang alhamdulillah udah pada tahu. Kama qalahul Barmawi, walau abdalah ha. Nah sekarang ha kecil, kata orang kampung, ha kecil ada di mana? Hayatul tuh, oke, hak kecil tuh beliau tuh punya perusahaan Hayatul ya, karena babanya orang bener, babanya iya aja makanya kalau baru rumah beliau dapat persenan, ngomongnya baru pakai kol-kolah
Assalamualaikum Haji Abdul. Waalaikumsalam. Ha ada di tengah tenggorokan, tekan otot-ototnya. Kalau ototnya longgar, jadinya ha besar. Makanya ototnya ditekan ha. Kalau ada orang mengganti huruf ha pada lafaz alhamdulillah menjadi alhamdulillah, au nataqa bil qaf, atau dia mengucapkan dengan huruf qaf al-qamdu. Iya, ada al-qamdu. Dimaafkan saudara kita nih yang Jawa Tengah, Jawa Timur ya. Iya. Kalau udah tua dimaklum, tapi kalau masih muda wajib ngaji lagi tuh. Iya, huruf ha diganti ha, huruf ha diganti qaf. Al-mutaraddidah bolak-balik bainaha wa bainal kaf. Huruf kho. Ya, kaf bukan, kaf bukan, jadinya kho. Al-khamdu. Apa akibatnya? Batola qiraatuhu, batal baca. Salatnya nggak batal, bacaannya batal. Karena bacaannya batal, maka bacanya diulang lagi. Alhamdulillah. Ya mungkin dia keselak itu gejing condong, kita nggak tahu ya. Illa in ta'adzara, kecuali kalau dia punya uzur. Alaihi ta'allum, dia punya uzur. Kenapa? Di kampungnya kagak ada yang bisa baca Quran. Ya, baru baca Quran. Baca Fatihah aja masih alhamdulillah, itu udah paling hebat di sana. Ya udah maklum. Itu sah buat dia ya, sah buat dia, tapi tidak sah buat ente pada nggak sah ya. Qabla khurujil waktu, sebelum habis waktu sholat. Wa yazilul anwa'il bidali wa in taghayyarul makna afada Ibnu Hajar. Dan berlaku tadi itu, perubahan seperti tadi berlaku pada semua macam-macam perubahan huruf. Jika dia merubah makna, jika merubah makna harus bacaannya diperbaiki lagi. Inilah yang diajarkan oleh Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami, wallahu a'lam.